Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kecewaan ya. Manchester United kalah di final Europa League. Ini menurut gue merupakan anti klimaks perjalanan Manchester United di Europa League. Setelah mereka di babak-babak sebelumnya mengkandaskan Athletic Bilbao, menang menghadapi Olympique Lyon dengan sempat tertinggal dulu. Menurut gue cukup spektakuler, dan secara keseluruhan juga bagaimana perjalanan Manchester United di Europa League yang tampil tanpa kekalahan ya, sampai dengan ditaklukkan oleh Tottenham Hotspur di final ini. Gue menilai bagaimana ya Manchester United review di pertandingan ini. Gue menilai seperti gue katakan di live commentary bahwa sekitar 15-20 menit pertandingan di babak pertama Manchester United tampil terlalu nervous menurut gue ya. Mereka tidak nampak tampil terbebani, mereka tidak keluar kemampuan secara individu maupun juga secara teknis. Walaupun sebenarnya Tottenham Hotspur juga tidak menghadapi Manchester United dengan kualitas yang baik juga menurut gue. Secara keseluruhan pertandingan tadi ya benar-benar menunjukkan mereka di papan klasemen di Premier League, berada di papan bawah. Di babak pertama menurut gue terlalu banyak hal-hal chaotic, terlalu banyak kekacauan yang terjadi di atas lapangan. Tidak ada pola permainan yang kental, baik itu dari Manchester United maupun juga dari Tottenham Hotspur. Sayangnya ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Tottenham Hotspur sebenarnya menurut gue secara ringan amatiran tidak tampil terlalu superior, terutama di babak pertama, walaupun mereka mampu unggul duluan. Tapi yang gue sayangkan ya lebih ke Manchester United sendiri. Mereka tidak mampu memanfaatkan situasi tersebut. Mereka bukannya tampil tenang, bukannya mereka ini tampil fokus. Justru mereka menurut gue tampil sering sekali terlalu terburu-buru. Mereka banyak menguasai possession, tapi kreativitas terutama ketika memasuki lini pertahanan Tottenham Hotspur tidak baik menurut gue. Bahkan cenderung monoton. Serangan Manchester United sangat bertumpu pada Ahmad, mengandalkan aksi-aksi individu dari Ahmad. Lalu dari sebelah kiri terlalu mengandalkan seorang Dorgu menurut gue ya. Dan Mason Mount yang ditampilkan oleh Ruben Amorim sebagai gelandang serang sebelah kiri tidak begitu terlihat di pertandingan tadi. Ada beberapa error misalnya ya bahkan dari Andre Onana, pengambilan keputusan yang menurut gue ini menunjukkan, dan juga pemain-pemain lain di atas lapangan yang menunjukkan nampaknya ada perasaan nervous yang sangat besar di pertandingan tadi untuk jangka atau periode waktu yang cukup panjang. Ini yang gue sayangkan sebenarnya terjadi di pertandingan tadi. Gue juga mempertanyakan strategi pemilihan pemain juga dari Ruben Amorim ya, dengan misalnya menempatkan Bruno Fernandes di lini tengah, lalu juga memilih seorang Mason Mount tampil di gelandang serang, yang nampak tidak begitu terlihat di pertandingan tadi. Mason Mount dan juga efektivitas Bruno Fernandes di lini tengah. Ini situasi yang menurut gue sangat wajar. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak berjalan di atas lapangan, dan ini juga menurut gue pembelajaran yang mahal bagi seorang Ruben Amorim untuk menghadapi partai sebesar ini. Menurut gue dia melakukan kesalahan, Ruben Amorim ya. Terutama dengan penunjukan pemain di starting 11. Biasanya Ugarte misalnya dimainkan bersama dengan Casemiro. Bruno Fernandes memang tidak efektif ketika dimainkan di gelandang serang. Tapi ketika itu terlalu melebar ya, ketika menurut gue agak sedikit ke tengah, situasinya nampak lebih cair. Dan ketika memasuki babak kedua, proses gol juga menurut gue bukan proses yang cantik, katakanlah seperti itu. Ada besar faktor ketidakberuntungan bagi Manchester United, di mana ada crossing dari pemain Tottenham Hotspur, ada Luke Shaw yang berusaha untuk menghalau crossing tersebut, tapi justru membentur badannya dan arah bola justru mengarah ya ke gawang dari Andre Onana, dan
ketidakberuntungan juga ada Brennan Johnson di sana yang akhirnya meneruskan bola tersebut ke gawang Andre Onana. Lalu di babak kedua, Tottenham Hotspur yang unggul 1-0, Manchester United tampil lebih memegang kendali, Tottenham Hotspur lebih banyak menunggu di daerahnya sendiri. Tapi kekhawatiran gue di preview kejadian, yaitu bahwa Manchester United kesulitan ya untuk bisa mencetak gol di pertandingan tadi. Sebelum pertandingan ini, ketika menghadapi West Ham, ketika menghadapi Chelsea, bahkan ketika Ruben Amorim menurunkan tim terkuatnya juga, salah satu tim terkuatnya, Manchester United tidak mampu mencetak gol di sana. Bahkan mengkreasi peluang tidak cukup bagus dilakukan. Dan ini pun menurut gue juga terjadi di babak kedua, walaupun Manchester United sangat dominan di penguasaan bola di possession. Tapi dominasi tersebut tidak berarti banyak karena Manchester United sangat monoton menurut gue. Terlalu banyak bola dialirkan ke samping lalu crossing, alirkan ke samping lalu crossing. Padahal hampir selama pertandingan di babak kedua, Manchester United hanya menempatkan Rasmus Højlund di pertahanan dari Tottenham Hotspur. Lalu setelahnya baru sekitar 10 menit terakhir sebelum pertandingan selesai menempatkan Harry Maguire juga didorong di sana. Tapi itu tidak cukup bagus menurut gua karena Tottenham Hotspur sangat mereka nampak sudah tahu dan mereka bisa mengantisipasi hal tersebut ya. Memang sempat ada beberapa momentum yang terjadi tapi tidak dengan ketajaman yang dibutuhkan. Menurut gua beberapa hal mungkin yang dari sedikit peluang ya, dari Rasmus Højlund misalnya tadi Vicario yang melakukan error masih bisa diselamatkan oleh Van de Ven. Lalu juga di menit-menit terakhir tadi Luke Shaw sundulannya masih bisa di save oleh Vicario. Sempat juga ada peluang dari Bruno Fernandes, tapi menurut gue itu setengah peluang di sana. Terlalu banyak setengah peluang lah katakanlah yang dilakukan oleh atau yang terjadi di lini depan Manchester United ini juga sekaligus menurut gue merangkum ya tentang kesulitan ataupun juga masalah dari Manchester United musim ini dan juga musim sebelumnya, yaitu adalah lini depannya. Ini kekecewaan yang sangat besar karena kekalahan di final ini bukan hanya tidak mendapatkan trofi musim ini ya, di mana Manchester United mendapatkan trofi di 2 musim sebelumnya. Tapi yang gue khawatirkan lebih ya apa yang akan terjadi di bursa transfer, lalu apa yang akan terjadi di musim depan misalnya ya. Situasi keuangan dari Manchester United tentu saja tidak seleluasa kalau mereka bisa tampil di Champions League. Tapi di sisi lain juga gue berpikir dengan kualitas seperti ini, Manchester United tampil di Champions League musim depan juga bukan hal yang dari sisi sepak bola, sekali lagi dari sisi permainan di atas lapangan yang sangat mungkin Manchester United akan menemui kesulitan yang besar. Hal positif yang terbesar dengan tampil di Champions League untuk musim depan tentu saja dari sisi finansial, dan ini tidak didapatkan oleh Manchester United dan ini bisa berarti sangat banyak sekali menurut gue. Tapi di sisi lain sekali lagi ini menunjukkan juga klub ini di musim ini seperti kayak menutup label bahwa musim ini memang musim yang kacau, musim yang buruk bagi Manchester United. Paripurna sudah menurut gue kekacauan tersebut ya, dengan tidak adanya trofi musim ini. Musim yang hampa menurut gue bagi fans Manchester United, dan ini juga yang gue rasakan. But anyway, itu tadi review pertandingan final, kekalahan yang menyakitkan betul ya, kekecewaan yang besar sekali. Dan ini akan banyak mempengaruhi persiapan Manchester United untuk musim depan.
Dan bisa jadi juga proses dari Manchester United untuk membangun squad ini lagi juga akan memakan waktu mungkin yang juga lebih panjang. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, slot, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.